فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidhal matan falyaqra. Muhammad bin Al-Hasan Syaibani Ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbil alamin. Qulu bi tauhidillah wa bi tauhidillah. Innallaha la ilaha illa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, sini ada beberapa faedah dan catatan penting terkait dengan adab menunggu sholat. Sebagaimana yang sudah diketahui bersama, bahwasanya orang yang menunggu sholat, maka dia dihukumi dalam keadaan sholat. Madamatis sholat tahbisuh, fa innahu fis sholat madamatis sholat tahbisuh. Kata Rasul, seseorang itu dianggap di dalam sholat selama sholat menahannya. Dia tidak keluar dari masjid karena ada sholat yang menahannya untuk keluar. Sehingga oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang muslim untuk menjaga adab ketika menunggu sholat. Tidak hanya ketika sholatnya saja. Sebagaimana yang sudah kita kaji juga dalam pelajaran Manhaju As-Salikin, bahwasanya di antara perkara yang makruh adalah tashbik al-asabi', adalah menjalinkan jari jemari. Dalam hadisnya disebutkan
bahwasanya dilarangnya tasbih al-asabi', menjalinkan jari jemari dalam riwayat hadisnya. Tidak disebutkan larangannya di dalam sholat. Iya kan? Dalam hadisnya apakah disebutkan dalam sholat? Tidak. Hadisnya kapan itu dilarang? Sebelum sholat, ketika mendatangi sholat. Jika salah seorang dari kalian mendatangi sholat, paham ya? Nah, maka janganlah dia menjalinkan jari jemari. Mendatangi sholat. Nah. Maka para ulama menyimpulkan, dikarenakan menunggu sholat, mulai dari kita berangkat menuju masjid, sampai di masjid menunggu sholat, maka kita dalam keadaan sholat. Makanya jika tasbik al-asabi', menjalinkan jari jemari, dilarang ketika menunggu sholat, maka di dalam sholat, maka kemarin dimasukkan dalam makruhnya sholat. Maka lebih-lebih lagi ketika sedang sholat. Padahal kan sekilas apa sih? Cuman gini aja. Betul ya? Gini aja, nunggu sholat ini. Gini aja. Dilarang? Dilarang ya? Lantas bagaimana lagi kalau kita berbincang, ketawa, ketiwi, satu dengan yang lainnya, ngobrol dalam perkara dunia, segala macam. Sementara kita ketika masuk masjid, bagi yang doa, yang enggak doa ya entah. Kita membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmat. Minta satu dibukakan atau banyak? Jamak ya. Allahumma ftahli abwaab. Minta dibukakan pintu rahmat. Pintu rahmat. Masa minta pintu rahmat, tapi kemudian begitu masuk, kita apa ini? Ngobrol dalam perkara dunia. Nggak nyambung ya? Tadi masuk, bagi yang baca. Nggak baca, sekaruan. Emang nggak minta. Iya kan? Nggak pantas. Nggak nyambung dengan isi doanya. Kemudian ketika menunggu sholat, malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan. Apa doa malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Iya kan? Didoakan ampunan, didoakan rahmat. Masa malaikat mendoakan kita, kitanya nggak baik? Ngobrol. Iya kan? Kayaknya nggak pantas juga, nggak nyambung juga kondisinya ya. Tadi masuk minta rahmat, kemudian malaikat apa? Doakan, kitanya malah enak apa ini? Ngobrol. Sementara tadi katanya yang nunggu sholat dihukumi sedang sholat. Belum lagi Nabi SAW sengaja ingin menutup celah-celah ke arah sana. Makanya begitu masuk masjid, Rasul mensyariatkan untuk sholat apa? Tahiyatul masjid. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, perintah untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid langsung terkait dengan diri kita begitu kita masuk masjid. Jadi perintahnya memang untuk menyegerakan. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rakaatain. Jika kalian masuk masjid maka sholatlah dua pakai fa. Fa itu kita tahu dalam bahasa Arab menunjukkan urutan secara langsung, nggak ada apanya, jeda. Maka di mana tempat yang paling memungkinkan kata Syekh Ibnu Utsaimin untuk bisa langsung sholat, langsung laksanakan. Karena begitu masuk perintah itu sudah langsung melekat. Jadi nggak usah pilih tempat favoritmu di mana, enggak. Kamu butuh sutroh, mana yang paling cepat. Kenapa? Karena begitu masuk masjid, perintah itu sudah langsung melekat. Ingat, yang dilarang perintahnya bukan hanya jangan duduk. Jangan duduk juga ada. Ini bedanya, lafadznya. Ada lafadz, idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka rakaatain. Jika kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat dua. Ini kan larangan. Kadang orang hanya
pedoman dengan hadis ini saja, riwayat ini. Nah, yang penting kan aku nggak duduk. Ya udah aku berdiri saja sambil ngobrol sambil. Salah. Kamu nggak tahu ada riwayat lain yang memerintahkan kamu dengan huruf fa untuk langsung apa? Sholat. Itu lamul amr. Fal yarka rokaatain. Dan pakai fa, nggak summa. Kalau summa ada apanya? Ada jedanya. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin langsung diusahakan sesegera mungkin. Jadi salah yang nunggu imam masuk sambil berdiri aja. Yang penting aku kan nggak duduk. Yang dilarangkan duduk sebelum apa? Oh, salah. Ada riwayat lain yang nyuruh untuk apa? Menyegerakan sholat. Itu ditanbih. Diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Gitu. Jadi bukan hanya ada larangan untuk duduk ketika masuk masjid sebelum sholat, tapi juga ada perintah untuk sholat. Itu satu, Rasul ingin nutup celah supaya nggak banyak ngobrol kita di masjid, supaya waktunya itu efisien. Karena waktunya sebentar ya paling nunggu sholat itu. Selama-lamanya paling setengah jam udah lama itu. Ya kan? Itu pun kita usahakan nggak sampai setengah jam. Sudah? Ditambah lagi dalam hadis Anas. Nabi SAW mengatakan, ad-du'a bainal adzanain la yurad. Doa di antara dua azan tidak ditolak. Apa dua azan? Azan dan iqamah. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turad la yuraddu. Tidak ditolak. Supaya apa? Supaya kita betul-betul memanfaatkan kesempatan itu. Ketika nunggu sholat. Tadi udah sholat, ya kan? Sholat aja 5 menit nggak kemana lah, anggaplah kurang lebih 5 menit, ya kan? Agak santai, mungkin kurang lebih. Selesai sholat apa? Berdoa. Gitu. Jadi ini ya, yang ingin kita ciptakan. Nah. Janganlah kelasnya, kan boleh. Masa diarahkan ke yang utama, yang sempurna, bilangnya apa? Tapi kan boleh. Nah, mafhum ya? Ketika diajak ke yang lebih baik, jawabannya apa? Tapi kan, masa kayak gitu? Udah ngaji, masa kayak gitu jawabannya? Mafhum ya? Janganlah kayak gitu. Orang diajak ke arah yang baik. Tapi kan boleh. Oh, sahabat itu ngobrolnya di masjid, ketawa-ketawa. Selesai sholat subuh. Tidak lagi posisi nunggu apa? Sholat. Kan para sahabat sebagian kadang cerita ba'da subuh sampai apa ini? Terbit matahari tentang perkara-perkara jahiliyahnya mereka. Kadang mereka apa ini? Tertawa, Rasul apa ini? Tersenyum mendengarkan. Kapan itu? Sebelum sholat kah? Selesai? Selesai sholat. Kemudian, ada satu hadis lagi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam riwayat Ibnu Hibban, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sayakunu fi akhiriz zamani qaumun. Akan ada nanti di akhir zaman suatu kaum. Sayakunu fi akhiriz zamani qaumun. Dicatat ini, hadisnya bagus. Biasa kan kalau mendengar suatu faedah, ya langsung otomatis saja dicatat gitu. Entah kapan pun kamu butuhnya, wallahu alam lah. Yang penting tercatat dulu. Kita sering ya, sampai sekarang. Kadang faedah-faedah yang nggak nyambung. Ini pelajarannya apa, dapatnya faedahnya apa. Itu kita tulis di belakang-belakangnya itu. Sekarang kita saksikan. Kita tengok-tengok lagi kitab-kitab kita dari Yaman. Wah, ini ada faedah ini. Senang tercatat gitu loh. Walaupun kadang nggak nyambung dengan isi kitabnya. Tapi namanya pas lagi pegang kitab itu. Gitu. Sayakunu fi akhiriz zamani qaumun. Akan ada nanti di akhir zaman suatu kaum. Hadithuhum fi masajidihim. Obrolan-obrolan mereka dilakukan di masjid-masjid mereka. Hadithuhum
fi masajidihim. Obrolan-obrolan mereka dilakukan di mana? Di masjid-masjidnya mereka. Laisa lillahi fihim hajah. Ini yang menyakitkan. Laisa lillahi fihim hajatun. Allah tidak punya hajat kepada mereka. Allah tidak punya hajat kepada mereka. Allah nggak butuh sama orang yang kayak gitu. La ilaha illallah. Benar-benar sakit. Laisa lillahi fihim hajah. Allah nggak punya hajat sama mereka. Celaan ya, bukan sanjungan itu. Nah, kalau kita nggak dipedulikan sama Allah, jadi apa kita? Bagaimana karakter dan sifatnya mereka? Yakunu hadithuhum fi masajidihim. Obrolan-obrolan mereka pindah kemana ini? Masjid. Kok iya di masjid gitu loh? Padahal kan di luar masjid kan jauh lebih lapang, jauh lebih luas. Kan masjid cuma berapa kali berapa lah. Selesaikan aja dulu hajat-hajatnya dunia kita di luar masjid. Kan jauh lebih luas areal yang bukan masjid daripada areal apa? Masjid cuma berapa kali berapa lah. Dibandingkan yang nggak masjid ya kan. Kalau ada di cangkruk, atau di jalan ya di jalan, atau terserah lah. Hadis ini, kata sebagian ulama, innal hadis yushiru ilan nahi anil hadis fi umurid dunya. Hadis ini mengisyaratkan kepada larangan dari berbincang-bincang fi umurid dunya. Hadis ini mengisyaratkan pada larangan dari berbincang-bincang dalam urusan dunia. Fi umurid dunya. Asna intizoris sholah. Ketika sedang menunggu sholat. Asna intizoris sholah. Ketika sedang menunggu sholat. Li'annahu waktun tuftahu fihi abwabus sama. Karena itu merupakan waktu dibukakannya pintu-pintu langit. Waqad hasa fihi Nabi SAW ala kasratid du'a. Dan Nabi SAW telah mendorong padanya untuk memperbanyak doa. Iya kan? Betapa butuhnya kita untuk berdoa. Ada sekian banyak keinginan kita yang belum tercapai. Untuk diri kita. Untuk keluarga kita. Untuk orang tua kita. Untuk kaum muslimin, untuk penguasa kita. Nah, untuk memperbanyak doa, wastighlalihi fi amali ta'at, dan memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan ketaatan. Nah, amma ba'da shalah, adapun setelah salat, fala haraja fil hadis fi umurid dunya. Maka tidak mengapa untuk berbincang-bincang dalam permasalahan dunia. Li fi'li sahabati radhiyallahu anhum, dengan perbuatan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Zalika fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau membawakan hadis yang tadi kita isyaratkan dalam riwayat Muslim. Nah, sehingga ini ikhwan, ya. Supaya lebih terasa suasana ibadahnya, ya, mulai dari dikumandangkannya apa ini? Azan. Sebenarnya sudah sering juga kita ingatkan. Cuman namanya tazkir itu nggak cukup sekali. Ya, mengingatkan ya kadang lupa, kadang lalai, kadang terlupakan biasa. Ya. Setidaknya begitu masuk masjid, nggak usah ada lagi kesibukan-kesibukan yang lain, ya, kecuali menunggu ditegakkannya sholat. Nggak usah kumpul-kumpul dulu. Yang nggak usah nyender, nggak usah ke belakang, ambil posisinya, amankan tempatnya, ambil Qur'annya, mau zikir-zikir, mau ngaji-ngaji, mau doa silahkan. Ya, supaya terasa syahdu suasananya, supaya terasa khusyuknya apa ini? Masjid.
Masalahnya kita ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah kita orang-orang yang memanfaatkan masjid ini hampir sepanjang waktu, pagi, siang, sore, malam. Kita kan bukan cuma dibuka hanya untuk apa ini? Sholat saja, alhamdulillah. Gitu. Maka setidaknya ketika nunggu sholat sajalah, yang cuma 5 kali dalam sehari, itu pun nggak semuanya kita apa ini? Kita dapati waktu itu. Ya, kadang kita telat, ya kan? Kadang kita masbuk, kadang kita lagi sholat tahiyatul masjid, imam sudah datang. Lapas bisa, ya mboknya jangan diisi dengan apa ini? Dengan obrolan, dengan apa ya? Kan jarang-jarang sih gitu. Kita bisa duluanin imam kan ya nggak semua waktu kita, ya kan? Ya kadang bisa, ya kadang telat, ya kan? Bandingkan dengan di masjid umum ya. Ya kita kan kadang sholat di luar juga ya. Jarang sekali kita dapati ada yang apa ini? Ngobrol, ya kan? Jarang. Nah, ya paling-paling selesai sholat, satu memang waktunya pun singkat, ya. Kemudian ya juga memang, ya kalau dibilang nggak kenal-kenal kali, kecuali kalau di masjid yang agak kota mungkin lah, ya kan. Tapi kalau masjid-masjid yang biasa kan, yang sholat-sholatnya dekat-dekat situ juga. Pasti ada lah ya, satu dua yang apa ini? Kenal, apalagi padat penduduk, ya nggak. Mungkin semua jamaah itu sama-sama sekali saling tidak apa ini. Mengenalkan enggak juga. Gitu. Tapi yang namanya momennya cuma sebentar, cuma untuk nunggu ditegakkannya sholat, nah maka diisilah ya dengan hal yang bermanfaat, ya. Jadi nggak ada lagi ngobrol-ngobrol, ya nggak ada lagi cerita-cerita. Nah, masing-masing nyibukkan diri dengan apa yang dia pilih dari ibadah. Terserah yang mau nyibukkan diri dengan sholat, sholat, yang mau berdoa, berdoa, yang mau berzikir, berzikir, yang mau doa, doa, terserah. Silahkan mana yang kamu rasa cocok untuk dirimu. Nah, sehingga ini sebagai tambahan catatan untuk diamalkan di kemudian hari insyaallah taala, ya, agar lebih barokah waktu-waktunya kita, ya. Nah, dan ini juga jadi pelajaran untuk anak-anak kita ya, supaya mereka itu niru. Nah kita nyuruh mereka sholat, nyuruh mereka masuk masjid. Lalu yang dilihatnya yang besar-besar juga apa ini? Ngobrol juganya. Gimana pelajarannya coba? Karena bolak-balik itu nyuruh anak-anak itu, kalau mereka suara mereka kan paling kemana-mana, kalau nggak di sini di sana. Apalagi udah sejak di keramik ini, bebas. Jadi nunggu imamnya di luar. Tapi sama ya, nggak dalam urusan sholat juga. Cuman bedanya yang besar di dalam, yang anak-anak di mana? Nongkrongnya di luar. Ya gimana mereka mau niru gitu kalau kitanya yang besar nggak nyontoh kan, ya. Karena anak sering bilang, siapapun yang kalian dapati anak-anak di luar, suruh masuk, suruh duduk gitu. Jangan mereka saja yang disuruh, kitanya begitu udah duduk ya, bapak-bapaknya nengokin dari belakang ngapain, ngobrol, dia sendiri ngobrol di belakang. Jangan, kita yang jadi apanya, pionirnya, kita jadi contohnya. Kalau perlu dudukkan di samping kita kalau ada anak kita sendiri, ya. Anak orang pun nggak apa-apa, anak orang sini duduk sini. Nah, yakin anak ini masih takut sama kita. Mumpung, iya kan. Kalau udah besar-besar kan nggak bisa lagi. Diajak berantem dia mau sama kita. Mumpung masih kecil-kecil bisa diarahkan, bisa diajak kepada kebaikan, dimanfaatkan. Ya. Nah, ini untuk kedepannya insyaallah ta'ala. Kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa kitab kalian? 25. Halaman 25 di kitab yang dibagikan. Qala al-Imam Tahawi rahimahullah wala syai'a mithluh. Tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya, gitu. Wala syai'a mithluhu. Tidak ada suatu apapun yang semisal dengannya. Syai'un itu nakirah dalam konteks nafi, maka memberikan faedah umum. Tidak ada suatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ma'khuzun min qawlihi ta'ala. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Matan yang nomor 3. Punya kan di nomor juga matannya? Enggak. Yang di sini, yang di syarah enggak dinomori. Cuman ada garisnya gitu aja. Nah, kalau yang di matan depan ada dinomori. Nah, matan nomor 3. Punya kalian 2. Oh, muqaddimahnya enggak dinomori. Nah. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dalam zatnya, tidak dalam sifatnya, tidak dalam fiilnya, perbuatannya. Tidak ada yang menyerupai dalam itu semuanya. Dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Wa qaulihi ta'ala, dan juga diambil dari firman Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah sesuatu apapun. Ahad, kufu itu semisal, sekufu, yang semisal, yang sebanding. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, ay syubaha, yang mirip-mirip, tandingan, yang serupa, syubaha. Wa nuzara, sama, serupa. Janganlah kalian jadikan untuk Allah seserupaan dan yang semisal dengannya. Wa qaulihi ta'ala, dan juga diambil dari firman Allah Ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu memangnya ada yang serupa dengannya? Istifham, ingkari. Ini namanya pertanyaan dalam rangka mengingkari. Jawabannya adalah tidak. Tidak ada ya, yang serupa dengannya. Memangnya kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Samiyya itu sama. Ai mumasil, sama. Yusamihi subhanahu wa ta'ala, yang serupa, yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattamsil wat tashbih manfiyani anillahi azza wajal, maka keserupaan dan kemiripan dinafikan dari Allah azza wajalla. Jadi ini poin intinya. Menafikan dari Allah keserupaan dan kesamaan dan kemiripan dengan makhluknya. La yushbihuhu ahadun min khalqih. Tidak ada suatu apapun dari makhluknya yang menyerupainya. La yushbihuhu ahadun. Tidak ada suatu apapun yang menyerupai dirinya. Wa hadza huwal wajibu. Inilah yang wajib an-nusbita ma asbatahu Allahu li nafsi. Untuk kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa na'taqidahu, dan yang wajib untuk kita yakini. Wala nusyabbihahu bi ahadin min khalqih, dan wajib untuk kita tidak menyerupakannya dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Enggak boleh. Ketika mendengar Allah punya wajah, enggak boleh wajahnya Allah dibayangkan mirip menyerupai wajahnya makhluk. Dan yang lain-lainnya dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak ada yang serupa dengan Allah secara zat, maka juga tidak ada yang serupa dengan Allah secara sifat. Karena pembahasan tentang sifat itu hanyalah cabang dari pembahasan tentang zat. Apa yang ditetapkan untuk zat, maka itu juga yang ditetapkan untuk sifat. Itu kaidah yang sudah kita baca dalam Al-Qawaidul Muslah. Ketika tidak ada yang serupa dengan Allah secara zat, maka konsekuensinya tidak ada yang serupa dengan Allah secara sifat. Wala numassiluhu wala numassilahu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak menyamakannya dengan makhluknya subhanahu wa ta'ala. Wa hadza fihi raddun. Dan ini di dalamnya terdapat bantahan.
alal musyabbihati, kepada ahli tasbih, kelompok yang menyerupakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Alladzina ya'taqiduna, mereka ini adalah orang-orang yang punya keyakinan annallaha mislu khalqihi, bahwasanya Allah itu serupa dengan makhluknya. Wala yufarriquna bainal khaliqi wal makhluk, mereka tidak membedakan antara sang pencipta dengan ciptaan. Wa huwa mazhabun batil, dan ini adalah mazhab batil. Di antara yang menunjukkan batilnya adalah tetapnya perbedaan di antara sesama makhluk. Paham ya? Ini kan sering kaidah ini kita pakai dulu. Yang menjelaskan batilnya mazhab ini, ahli tasbih ini, adalah adanya tetapnya perbedaan di antara sesama makhluk. Yang menunjukkan batilnya mazhab ini adalah subut, tetapnya al-farq bainal khaliq, bainal makhluk, bainahum, fima bainahum. Tetapnya perbedaan di antara sesama makhluk. Lah kalau sesama makhluk saja ada perbedaan, masa antara makhluk dengan kholiknya malah nggak ada perbedaan? Dari mana itu? Nah, ini kita tidak bicara dalil. Kalau bicara dalil tadi sudah selesai. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, hal ta'lamu lahu samiyya. Udah dalilnya. Secara logika pun nggak masuk ternyata. Mazhabnya ahli tasbih ini. Karena sesama makhluk saja kita mendapati realitanya adanya perbedaan. Bahkan perbedaan yang sangat jauh. Bahkan antar saudara kandung saja pun ada perbedaan. Masa antara makhluk dengan khalik malah nggak ada perbedaan? Wa fi muqabilihi mazhabul mu'attilah. Dan di pihak yang berseberangan ada mazhab mu'attilah. Ini lawannya, kontras dengannya, muqabil. Di sisi yang berlainan, itu muqabilnya. Di sudut yang satunya ada mazhab mu'attilah. Alladzina ghalau fit tanzih, yang mana mereka berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah. Mensucikan dari apa maksudnya tanzih itu? Mensucikan dari apa? Keserupaan. Kalau yang tadi berlebihan dalam menetapkan keserupaan, yang ini lawannya 180 derajat. Ada orang nggak ngerti, dia bilang 360 derajat. Ini berbeda 360 derajat. 360 derajat balik lagi, Pak. Iya kan? Lingkaran, balik ke titik. Oh, ya itu juga. Harusnya 180 derajat, terus setengah lingkaran. Yang satu di sini ahli tasbih, ahli taktil di mana? Di sisi yang seberangnya. Kalau 360 derajat di situ juga jadi satu sama. Dia pikir makin banyak derajatnya makin apa ini? Makin jauh jaraknya. Ini perbedaannya 360 derajat katanya. Enggak beda, Pak. Nah, karena derajat untuk apa ini? Sudut. Ini 360 derajat, nol itu sudutnya enggak ada. Nah. Kelompok ahli ta'til yang berlebihan dalam mensucikan tanzih, at-tanzih anil tasbih. Mereka berlebihan dalam mensucikan Allah. Ini lawan kerasnya ini. Enak pula Allah dibilang serupa dengan makhluk. Enggak, kata mereka. Allah sedikit pun enggak apa ini? Enggak mirip dengan makhluknya. Bagus sampai situ. Bagus. Tapi masalahnya diteruskan. Pangkalnya udah bagus. Kan mensucikan bagus. Mensucikan Allah dari keserupaan bagus. Bagus. Lantas gimana supaya enggak serupa? Jangan bilang Allah ada sifatnya. Lah iya kan? Kalau kita bilang Allah punya sifat nanti, sama juga kita kayak mereka yang menetapkan apa ini? Kesamaan dengan Allah punya sifat. Makhluk juga punya apa? Sifat. Kepala kau lah bodoh. Masa jadi kayak gitu kaedahnya? Karena mereka meneruskan. Pangkalnya sudah bagus mensucikan Allah dari keserupaan, tapi mereka kebablasan.
Sampai akhirnya supaya jangan serupa dengan makhluk yang punya sifat, Allah dibilang nggak punya sifat. Akhirnya menyerupakan juga. Yang kelompok pertama menyerupakan Allah dengan yang ada, mereka menyerupakan Allah dengan yang nggak ada. Iya kan? Yang nggak punya sifat itu suatu yang nggak ada. Malah lebih parah tasbihnya. Jadi ahli ta'til artinya tasbih aslinya. Tasbih. Cuman beda sisi penyerupaannya saja. Tuh kalau belajar asma wa sifatnya kuat. Semuanya kebawa, semua ilmunya itu. Yang tadinya mau mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk, malah terjatuh ke dalam penyerupan Allah dengan sesuatu yang nggak ada. Malah lebih parah ini. Hatta nafau anillahi ma asbatahu minal asma'i was sifat. Sampai-sampai mereka meniadakan dari Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya berupa nama dan sifat. Enggak, Allah enggak punya nama. Kalau Allah punya nama, nanti Allah sama kayak makhluk. Makhluk punya nama. Ada Azam, ada Iqbal, ada Akbar, ada Ali. Ada namanya. Allah kalau punya nama juga nanti sama kayak makhluk. Padahal yang menetapkan nama juga siapa? Allah, dirinya sendiri. Yang menetapkan dia punya sifat juga siapa? Dirinya sendiri. Nah, emangnya dia mau dibilang nggak punya muka, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya kepala? Kenapa? Nanti kalau kami bilang gitu mirip sama monyet. Gitu. Iya kan? Soalnya monyet punya apa? Punya tangan, punya kaki, punya mata, punya kepala. Nanti kami bilang gitu juga, kau marah. Kau bilang kami nyamakan kau kayak apa? Monyet. Lain lah. Masa kau samakan mukaku yang ganteng ini, kayak artis Korea, kayak apa ini? Monyet. Enggak, kau tengok nih mukaku yang glowing ini. Pernah cuci muka tiap mau sholat ini. Kok samakan dengan wajah beruk yang enggak seberapa itu? Lah, kau enggak nyaman disamakan wajahmu dengan siapa? Allah. Enggak sama Allah dengan monyet. Ya apalagi wajahnya sang pencipta dengan siapa? Makhluk. Dia aja nggak mau disamakan wajahnya dengan makhluk. Sama-sama makhluk padahal ya kan. Lebih dekat lagi kemiripannya ya kan. Katanya mereka asal usulnya dari apa? Monyet. Masih agak-agak mirip. Dari semua hewan yang paling mirip siapa? Ngaku kan? Orang nggak percaya, bandingkan kalau kalian ke kebun binatang, coba temanmu satu suruh pose di sampingnya semua kandang-kandang itu. Kalau nggak yang paling mirip pas di kandang siapa ini? Siapa namanya itu? Ada si Desi, ada si Bambang. Nama-nama orang dikasih. Nah, nanti kandang singa, harimau nggak mirip, jauh bedanya. Pas di kandang itu mirip nanti deket-deket mau. Memang iya. Allah musta'an. Sehingga ini dua kelompok yang berada di ujung, ya. Dua-duanya ekstrim. Dua-duanya gulu. Firaran minat tasbih. Karena mau lari dari apa ini? Penyerupaan. Karena mau lari dari penyerupaan, akhirnya nama dan sifat Allah ditiadakan sama semuanya oleh mereka. Biza'mihi, menurut sangkaan mereka. Menurut dugaan mereka, mereka itulah yang mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya. Cara mensucikan Allah itulah dengan cara meniadakan nama dan sifat. Fakulla atau ifataini ghalat. Maka kedua kelompok tersebut gulu, ekstrim. Kedua kelompok tersebut ekstrim. Al-Mu'attilah ghalau fit tanzih wa nafil mumasalah. Kelompok taktil mereka berlebih-lebihan dalam mensucikan dan meniadakan keserupaan. Wal musyabbihah ghalau fil isbat. Sementara kelompok musyabbihah berlebihan dalam menetapkan. Iya, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Sampai disamakan dengan sifatnya makhluk. Wa ahlus sunnati wal jamaah tawassatu. Sementara ahlus sunnah wal jamaah mereka apa ini? Pertengahan. Berada di tengah-tengah. Antara kelompok taktil dan kelompok tasbih. Bagaimana pertengahannya? Fa'asbatu ma'asbatahullah li nafsih. Maka mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya ala ma yaliku bijalalihi. Ini perbedaannya. Kalau tanpa ini nanti kita masih sama dengan ahli tasbih.
Tapi tambahnya ala ma yaliku bijalalihi, sesuai dengan yang layak dengan keagungan Allah. Kalau kamu samakan wajahnya Allah dengan wajah makhluk, sifatnya Allah dengan sifat makhluk, ini kamu enggak memberikan yang layak bagi siapa? Allah SWT. Karena makhluk serba kurang, rendah, hina. Masa kamu samakan Allah yang maha mulia dengan sifatnya makhluk yang serba hina dan rendah? Ini kan namanya enggak layak. Jadi poin pembeda ahli tasbih dengan ahli sunnahnya itu di catatan yang terakhirnya itu. Cara menetapkannya itu. Ahli sunnah menetapkannya enggak serampangan, tapi ala ma yaliku bijalali. Itu poin pentingnya, dicatat itu, digarisi itu. Itu titik perbedaan kita dengan ahli tasbih. Kalau sampai di depannya saja, itu masih sama kita dengan ahli tasbih. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Mereka juga. Mereka bilang Allah punya wajah, mereka bilang Allah punya tangan. Semua yang Allah tetapkan untuk dirinya, mereka tetapkan juga. Tetapkan. Tapi cara menetapkannya yang berbeda antara ahli sunnah dengan ahli tasbih. Min ghairi tasbihin, tanpa menyerupakan. Wala ta'tilin, tanpa menolak. Ala haddi qawlihi ta'ala, sesuai dengan batasan firman Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Lihat, Allah sendiri yang meniadakan keserupaan dari dirinya, dia sendiri juga yang menetapkan sifat bagi dirinya. Iya kan? Menunjukkan sami dan basirnya Allah itu tidak sama dengan sami dan basirnya siapa? Makhluk. Ayat ini dikenal sebagai dustur ahli sunnah wal jamaah. Dikenal sebagai undang-undangnya ahlu sunnah wal jamaah dalam bab nama dan sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini dikenal sebagai dustur ahli sunnah wal jamaah fi hadzal bab. Undang-undangnya ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah nama dan sifat. Surat Asy-Syura ini. Fa qauluhu laisa kamitslihi syai'un, maka firman Allah laisa kamitslihi syai'un nafyun littashbih. Ini adalah penafian dari keserupaan. Wa qauluhu, sementara ucapan Allah wa huwas samiul basir nafyun litta'til. Ini adalah penafian untuk ta'til, peniadaan sifat. Gimana kita meniadakan sifat? Ahli ta'til berdalih dengan mensucikan Allah dalam rangka untuk apa? Dengan cara menolak sifat. Sementara ayat akhirnya ini, potongan akhirnya menetapkan bagi Allah apa? Sifat. Jadi awalnya bantahan bagi ahli tasbih, akhirnya bantahan bagi ahli ta'til. Jadi satu ayat ini sangat luar biasa senjatanya Ahlussunnah ini. Gitu. Satu senjata untuk menghantam dua kelompok itu sekaligus. Pangkalnya awalnya untuk membantah ahli tasbih, akhir ayatnya untuk membantah ahli ta'til. Wa hadzal madhab alladzi yasiru alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Dan inilah mazhab inilah yang ahlus sunnah berjalan di atasnya. Walihadza yuqal, oleh karena itu dikatakan al-mu'attil ya'budu adama. Ahli ta'til itu nyembah sesuatu yang nggak ada. Kenapa dibilang nyembah sesuatu yang nggak ada? Karena dia nggak menetapkan sifat apapun bagi Allah. Sesuatu yang nggak ada sifatnya itu adalah sesuatu yang nggak ada. Angin nggak terlihat memang, tapi ada sifatnya. Ada, iya kan? Nah, bisa disifati, bisa berhembus dengan kencang. Walaupun nggak terlihat, tapi karena dia punya sifat maka dia ada. Iya. Nah, lah ini ahli ta'til meniadakan dari Allah semua apa? Sifat. Nggak ada sifat apapun bagi Allah. Ya itu namanya nggak ada. Kalau mereka ngaku nyembah Allah yang nggak punya sifat, pada hakikatnya ini mu'attil ya'budu adama. Mu'attil itu ahli ta'til nyembah sesuatu yang nggak ada, nyembah sesuatu yang kosong, nggak ada. Orang nggak punya sifat. Sesuatu yang ada itu minimalnya punya dua sifat. Masih ingat ini?
Sesuatu itu kalau ada, minimalnya saja dia punya dua sifat. Yang pertama, ada. Sifat wujud. Iya kan? Kemudian yang kedua, halo, merojaah lagi. Ini mumpung bab-bab kayak gini, ini kayaknya udah lama tak tersentuh itu akidah qawaidul muslanya itu. Dipegang qawaidul muslanya itu. Iya, itu sangat bagus ya. Yang kedua apa? Imkanul wujud kalau dia makhluk. Kalau Allah wajibul wujud. Wujudnya itu, adanya itu wajib sifatnya. Wajib ada. Kalau kita ini mungkin saja, ya kan? Wajib ada kita. Enggak. Jadi apa sifat keduanya kita ini? Mumkinul wujud. Karena kita makhluk. Kalau diciptakan oleh bisa jadi ada, bisa jadi enggak ada. Sifatnya kemungkinan saja, probabilitas. Kemungkinan sifatnya. Adanya kita, wujudnya. Sifat utamanya wujud. Ya kan, ini kan udah ada. Ada sifat yang lebih spesifik lagi. Kalau dia pencipta, sifatnya apa? Wajibul wujud. Dia wajib ada. Nggak mungkin pencipta nggak ada. Itu wajib ada dia. Lah kita makhluk. Cuman bisa yang kedua apa itu? Mumkinul wujud. Wujudnya kita sifatnya hanya kemungkinan. Bisa jadi nggak ada kita. Kalau nggak Allah ciptakan ya nggak ada. Jadi ada berapa sifatnya kita minimal? Dua, ya kan? Wujud. Nah kalau dibilang nggak punya sifat, berarti nggak. Kalau dibilang nggak punya sifat, berarti nggak ada. Makanya muncul istilah tadi. Al-mu'attilatu ya'budu adama. Ahli ta'til menyembah yang nggak ada. Wal musyabbih ya'budu sonama. Ya kan? Sementara ahli tasbih itu nyembah apa? Nyembah berhala. Nah kan katanya sama kayak sifatnya siapa? Makhluk. Ya kan? Berhala makhluk. Makhluk. Orang dia menyamakan, dia nyembah makhluk, nyembah berhala. Wal muwahhidun, sementara ahli tauhid, ya'budu ilahan wahida. Menyembah sesembahan yang satu, fard dan somada. Yang maha esa, yang maha somat. Apa somat? Yang mengarah kepadanya semua hajatnya siapa? Makhluk. Itu namanya somat. Nah, udah ya. Selesai kita dari ucapan al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wala syai'a mithluhu. Nah. Walaupun ini aslinya pembahasannya adalah tentang ahli siapa? Tasbih ya. Ya kan? Wala syai'a mithluhu, tapi juga karena sepaket biasanya dan pangkalnya dari ini, maka sekalian tadi dibantah sekalian ahli taktilnya. Iya. Karena sepaket, segandeng. Tidaklah mereka ahli taktil terjatuh ke dalam taktilnya, melainkan mereka terjatuh sebelumnya ke dalam apa? Tasbih. Ingat ya, kan gitu dulu mereka. Sebelum sampai ke fase taktil, sebelumnya mereka melewati apa ini? Tasbih. Karena mereka bayangkanlah sifatnya Allah itu kayak sifatnya makhluk, makanya ini ingin mereka tepis. Kalau dari awal nggak sampai ke sini mereka nggak lanjut kemana ini? Taktil. Kalau ketika membayangkan sifatnya Allah beda langsung dengan sifatnya makhluk, nggak akan lanjut kemana mereka. Ngapain dinafikan lagi? Orang sudah diyakini sifatnya berbeda. Tapi karena dia punya konsep penyamaan dulu, kemudian dia ingin mensucikan Allah, dalihnya, alasannya, modusnya, bablas sampai kemana? Taktil. Jadi sebelum sampai ke taktil, dia pasti melewati fase apa dia? Tasbih. Cuman nggak ditetapkan. Ahli tasbih berhenti di situ. Nah ini sok pahlawan. Paham ya? Enggak, kita nggak boleh berhenti di sini. Lanjut. Apa itu? Buang semuanya sifat Allah. Sampai Allah jadi nggak ada. Nggak punya sifat yang nggak ada. Allahul musta'an. Di Murojaah ya, kawan ya. Pelajaran akidah wasithiyahnya, pelajaran itu kitab-kitab luar biasa. Terus terang itu kitab-kitab yang sangat sayang kalau kalian sudah sempat belajarnya, kemudian ilmunya itu hilang. Ya. Nanti kalau ada yang nggak kalian paham, tanya sama kawan ini kemarin apa? Coba tengok catatan gitu. Ini kan silsilah belajarnya. Anda sengaja belajarnya itu silsilah ya, supaya pemahaman kalian itu setahap demi setahap meningkat gitu. Ya, enggak acak-acakan. Habis ini apa lagi ya kita pilih kitabnya? Anak enggak kayak gitu. Insya Allah semuanya anak atur sesuai berjenjangnya. Paham ya? Selesai kita dari akidah
uluhiyah, ya kan? Tauhid uluhiyah selesai, kita tauhid segala macamnya, nawaqidul Islam segala macamnya selesai, itu semuanya. Lanjut kita pindah asma dan sifat. Sekarang udah kitab yang ketiga ini. Ini udah tinggi tuh. Satu bidang itu 3 kitab kamu pelajari, itu sudah apa ini? Sudah tinggi. Tauhid uluhiyah sudah berapa kamu pelajari? Salasa, Fadul Arba, Kasyfus Syubhat, Kitabut Tauhid, terakhir apa kemarin? Nawaqidul Islam. 5 cukup gitu. Sekarang ini sudah kitab ketiga, Asma wa Sifat. Qawaidul Muslah, Akidah Wasitiyah, Akidah apa? Tahawiyah. Selesai ini habis. Materi akidah selesai semua. Masuk ilmu-ilmu alat kita setelah ini. Saat kalian, anak anggap sudah punya pendirian yang apa ini? Kokoh pondasinya. Sudah bisa diajak berenang ke laut. Mafhum ya? Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.